Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis skala penilaian. Anggota dari kelompok 6 sendiri ada Nur Laili NIM 9, Dwi Rizky NIM 20, saya sendiri Linda Nur Eka NIM 43, dan ada Caitra Kurniahati NIM 49. Di sini kami memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang skala Likert, yang kedua tentang skala Goodman, yang ketiga tentang skala sematik diferensial, dan yang terakhir tentang skala Thurstone. Oke, yang pertama yaitu skala Likert. Pada pembahasan ini akan dibahas oleh teman saya. Pembahasan yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Hal ini diungkapkan oleh Jari dan Puji Mulyono tahun 2008 dalam bukunya yang berjudul Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. Adapun bentuk pernyataan skala Likert yaitu ada dua. Yang pertama, pernyataan positif, yaitu pernyataan yang menyatakan dukungan terhadap hal-hal positif pada topik yang akan diukur atau mengukur sikap positif. Dan yang kedua adalah pernyataan negatif, yaitu pernyataan yang berlawanan dengan topik yang akan diukur atau mengukur sikap negatif. Berikut ini contoh dari instrumen tentang minat siswa terhadap mata pelajaran kimia, di mana kita lihat pada pernyataan nomor 1, yaitu saya merasa pelajaran kimia bermanfaat. Nah, ini merupakan contoh dari pernyataan positif. Sedangkan jika kita lihat pada nomor 3, yaitu pernyataan saya merasa tidak semua siswa harus belajar kimia. Nah, ini merupakan pernyataan negatif. Nah, untuk keperluan analisis, maka jawaban-jawaban dari pernyataan tersebut diberi skor. Untuk pilihan kategori sangat setuju, pada skor item positif itu nilainya 5, sedangkan skor item negatif dia bernilai 1. Begitupun dengan kategori setuju, pada skor item positif dia bernilai 4, sedangkan pada skor item negatif dia bernilai 2, dan begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu ada kriteria kategori penilaian ideal. Nah, di sini ada rentang skor kuantitatif itu untuk menentukan kategori kualitatif. Adapun keterangannya, X itu merupakan skor aktual, XI merupakan rata-rata jumlah skor ideal yang mana didapatkan dari setengah dikali jumlah penjumlahan antara skor maksimal ideal ditambah skor minimal ideal. Sedangkan simbangan baku skor ideal atau SBI itu didapatkan nilainya dari 1/6 dikali hasil pengurangan dari skor maksimal ideal dikurangi skor minimal ideal. Adapun untuk skor maksimal idealnya itu didapatkan dari jumlah butir kriteria dikali skor tertinggi, sedangkan skor minimal ideal didapatkan dari jumlah butir kriteria dikali skor terendah. Untuk contoh perhitungan, di sini misalkan terdapat 5 item untuk penilaian modul bermuatan HOTS dan diperoleh jawaban sebagai berikut. Adapun langkah-langkah untuk mengetahui nilai tiap aspek penilaian, caranya yaitu yang pertama dengan menentukan skor dari tiap jawaban terlebih dahulu. Nah, karena ini untuk menilai tiap aspek penilaian, maka yang akan dihitung ini berdasarkan tiap aspek. Jika kita lihat tadi sebelumnya dalam instrumen yang dinilai itu ada aspek isi, aspek bahasa, dan lainnya, maka dimulai terlebih dahulu dari aspek isi. Di sini kita tentukan skor dulu dari aspek isi, dan dari jawaban tersebut diperoleh skor totalnya sebesar 18. Lalu yang kedua, kita tentukan nilai setiap komponennya, di mana yang pertama kita tuliskan skor total, lalu jumlah penilai, di mana pada saat ini jumlah penilainya hanya 1, yaitu saya sendiri. Lalu yang ketiga itu jumlah kriteria. Nah, jumlah kriteria ini dari aspek penilaian isi ini terdapat 4 kriteria yang dinilai. Lalu yang selanjutnya yaitu skor maksimal ideal, didapatkan dari jumlah kriteria dikali dengan skor paling tinggi.
maka didapatkan hasilnya 20. Lalu yang kelima itu skor minimal ideal. Ini didapatkan dari jumlah kriteria dikali skor paling kecil yaitu 1, maka didapatkan hasilnya 4. Adapun XI bar setengah dikali skor maksimal ideal ditambah skor minimal ideal, maka didapatkan hasilnya itu 12. Adapun simpangan baku skor ideal itu didapatkan dari 1/6 dikali skor maksimal ideal dikurangi skor minimal ideal, maka dihasilkan 4. Nah, skor setiap komponen ini masih kita perlukan untuk selanjutnya, yaitu menentukan rentang skor. Untuk menentukan rentang skor ini kita lihat dari tabel sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, di mana kita lihat yang pertama itu dia ada XI plus 1,8 dikali SBI kurang dari X. Nah, ini bisa langsung kita cari nilainya, di mana kita masukin XI itu udah kita hitung sebelumnya yaitu 12 ditambah 1,8 dikali SBI. SBI ini nilainya 4, lalu kurang dari X. Lalu kita hitung seperti biasa dan didapatkan 19,2 kurang dari X. Begitupun seterusnya kita cari semua nilai dari tabel di samping untuk menentukan kategori baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Dan setelah kita hitung semua, maka bisa kita lihat untuk skor total 18 ini dia berada di rentang untuk kategori baik, di mana 18 ini kurang dari 14,4 dan kurang dari sama dengan 19,2. Maka aspek isi ini bisa dikategorikan baik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mengetahui nilai keseluruhan aspek penilaian, di mana caranya sama saja dengan yang sebelumnya, hanya saja di sini kita menggunakan skor keseluruhan aspek. Lalu selanjutnya kita tentukan nilai setiap komponen, di mana yang pertama skor totalnya itu 70, lalu jumlah penilaiannya 1, jumlah kriterianya ada 16, dan skor maksimal idealnya 16 dikali 5, 80, skor minimal ideal 16 kali 1, 16, dan ada XI bar itu setengah dikali hasil penjumlahan dari 80 tambah 16, maka didapatkan 48, dan juga ada SBI itu 1/6 dikali hasil pengurangan 80 dikurangi 16 sama dengan 10,7. Lalu selanjutnya kita tentukan rentang skornya masih sama dengan yang sebelumnya, dengan mengikuti tabel yang sebelumnya juga. Kita cari nilainya untuk seluruh kategorinya. Nah, jika kita sudah hitung semua nilainya untuk rentang skor, maka bisa disimpulkan bahwa nilai 70 itu kurang dari 67,3. Maka aspek keseluruhan modul ini dikategorikan sangat baik, karena 70 ini berada di rentang skor sangat baik. Oke, yang selanjutnya yaitu pada pembahasan kedua tentang skala Goodman. Skala Goodman ini menurut Sekaran merupakan skala kumulatif. Jadi skala Goodman ini untuk mengukur suatu dimensi dari variabel yang multidimensi. Nah, jadi skala Goodman ini biasa disebut juga sebagai skala skalogram yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti. Itu biasa disebut dengan atribut universal. Nah, jadi skala Goodman ini merupakan skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Tetapi pada skala Goodman ini memiliki dua kelemahan yang pokok. Yang pertama yaitu pada skala Goodman ini bisa jadi tidak mungkin menjadi dasar yang efektif baik untuk mengukur suatu sikap terhadap objek yang kompleks ataupun untuk memprediksi. Kemudian yang kedua yaitu skala Goodman ini merupakan satu skala yang bisa saja mempunyai dimensi tunggal terhadap satu kelompok, tetapi terhadap kelompok lain itu berdimensi ganda. Nah, kemudian contoh dari skala Goodman ini yaitu yang pertama ini, pernahkah pemimpin saudara mengajak makan bersama? Jawabannya hanya ada pernah atau tidak pernah. Jadi pada skala Goodman ini jawabannya itu hanya terdapat dua saja.
Kemudian yang kedua yaitu pertanyaannya, yakin atau tidak bahwa mata kuliah kimia unsur Anda itu pasti lulus pada semester ini? Nah, jawabannya hanya yakin atau tidak yakin. Kemudian skala Goodman ini dapat dibentuk juga dalam pilihan ganda dan dalam bentuk checklist. Jadi jawaban responden tersebut dapat dibuat skor. Jadi skor yang tertinggi itu misalkan kita beri nilai 1 dan pada skor yang terendah itu kita beri nilai 0. Jadi cara menganalisisnya itu sama seperti cara menganalisis yang dilakukan pada skala Likert yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Contoh yang pertama itu tentang apakah saudara sudah menikah? Jawabannya hanya ada ya atau tidak. Dan pada jawaban ya, itu kita beri skor yang tertinggi. Misalkan kita beri skor 1. Dan yang pada jawaban tidak, itu kita beri skor terendah yaitu 0. Pada contoh kedua juga sama seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala sematik diferensial. Yang pertama, teknik pengukuran ini diperkenalkan oleh Charles Osgood pada tahun 1957 yang menekankan pada aspek sematik sebuah kata. Teknik sematik diferensial ini merupakan penyempurnaan dari skala Likert yang tidak mampu menjangkau respon yang bersifat multidimensi, misalnya sikap terhadap standar nilai UAN. Nah, skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam salah satu garis kontinu, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala sematik diferensial adalah data interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Komponen skala. Komponen skala dari sematik diferensial yaitu yang pertama, stimulus berupa kata, ada benda, orang, profesi, dan sebagainya. Kemudian respon berupa pasangan kata sifat yang membentuk kontinu dengan dua kutub. Kemudian respon sematik diferensial terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi evaluasi baik buruk. Penilaian subjek terkait dengan baik buruknya topik stimulus yang disajikan, termasuk juga di dalamnya perasaan subjek, senang atau marah, atau penilaian kualitas, bisa cantik, jelek, kasar, lembut, atau moral, yaitu bijak, jahat. Kemudian yang kedua ada dimensi potensi, kuat, lemah. Penilaian mengenal kekuatan yang dikandung oleh stimulus. Penilaian ini memuat tentang kapasitas stimulus, misalkan tinggi, rendah, besar, kecil, dalam, dangkal, berat, ringan. Kemudian yang terakhir, dimensi aktivitas, bisa aktif atau pasif. Penilaian mengenai muatan aktivitas yang dikandung stimulus, misalnya cepat lambat, tenang riuh. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh. Di sini ada kolom yang menunjukkan contoh dari skala sematik diferensial. Kalian bisa memberikan tanda checklist pada item yang kalian anggap paling menggambarkan diri kalian. Contohnya yang pertama yaitu ada baik buruk. Di sini kalau kalian merasa diri kalian sangat baik, kalian bisa mengisi pada kolom paling kiri. Sedangkan kalau misalkan kalian merasa diri kalian sangat buruk, kalian bisa mengisi pada kolom paling kanan penilaiannya. Yang pertama yaitu umumnya scoring menggunakan angka 1 sampai 7. Kalau misalkan kalian menggunakan 5 kolom, itu kalian bisa berarti menggunakan angkanya 1 sampai 5. Kemudian perhatikan scoring yang dipilih agar menunjukkan urutan kualitas item yang menjadi preferensi. Maka perhatikan skor yang diberikan. Berikutnya, skala Thurston. Skala Thurston merupakan salah satu skala sikap yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval.
Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika disusun, kunci skor akan menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurston meminta responden untuk memilih beberapa pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang disajikan dengan pandangan yang berbeda-beda. Langkah-langkah menyusun skala Thurston. Yang pertama, menentukan pernyataan yang akan digunakan. Biasanya terdiri dari 40-50 pernyataan. Yang kedua, penilai menentukan skor pada setiap pernyataan. Dalam penentuan skor pada setiap pernyataan yang dilakukan adalah: pertama, peneliti menuliskan pernyataan-pernyataannya, lalu meminta sekelompok orang yang bertugas sebagai penilai untuk memberi nilai dari 1 hingga 11 pada setiap pernyataan berdasarkan kesukaan. Nilai dari pernyataan adalah nilai rata-rata para ahli. Yang kedua, menghitung nilai S dan Q pada setiap masing-masing pernyataan. S merupakan median dan Q merupakan persentil 75 dikurangi persentil 25. Selanjutnya, semakin tinggi nilai S, semakin favorit pernyataan tersebut, sedangkan nilai Q menunjukkan kesamaan penilaian dari panelis. Jika nilai Q semakin rendah, maka semakin sama penilaian dari penilai. Yang ketiga, pernyataan diurutkan dari yang memiliki S1 sampai S11 supaya mudah untuk memilih pernyataan mana saja yang akan dipakai untuk mewakili setiap skala kefavoritan, meskipun tidak sampai level S strict, S sama dengan 1 dan S sama dengan 11. Jika terdapat nilai S yang sama, maka yang dipilih adalah yang memiliki nilai Q terendah. Contohnya pada butir A4 dan A9 pada tabel memiliki nilai S yang sama yaitu 6.0. Maka yang dipilih atau lolos adalah yang memiliki nilai Q terendah di dalam tabel tersebut. Yang memiliki nilai Q terendah adalah butir A4. Yang keempat, urut butir atau pernyataan berdasarkan susunan S-nya untuk memudahkan memasukkan nilai. Yang kelima, setelah ditentukan pernyataan yang akan digunakan, kemudian pernyataan diberikan kepada responden secara acak, tidak urut seperti sebelumnya. Berikut ini adalah contoh angket yang dapat digunakan dalam skala Thurston, yaitu dengan cara membeli checklist pada pernyataan yang sesuai. Ada juga angket yang diisi dengan memberi checklist pada kotak ya jika pernyataan sesuai, dan memberi checklist pada kotak tidak jika pernyataan tidak sesuai. Penilaian yang dilakukan dengan menambahkan skor yang diperoleh responden kemudian dibagikan dengan jumlah pernyataan yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah, kurang, dan lebihnya mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.